Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Pira, mahasiswa PPG PAI dari LPTK UIN Suska Riau. Saya mengajar di UPT SDN 0054 Balai. Pada hari ini, saya akan mengadakan uji kinerja di kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, pada hari ini sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, ibu persilakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Ketua, siapkan kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan yuk sebelum kita baca hafalan surat pendek dulu. Anak-anak ibu untuk bisa menghafal surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 5. Yuk mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun min naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Sadaqallahul azim. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi akan menenangkan hati kita untuk belajar pada hari ini. Dan anak ibu hadir semuanya? Hadir. Ada yang kosong kursinya, siapa itu? Ya, siapa? Holidah. Kenapa Holidah? Sakit. Berarti selain Holidah semuanya hadir ya. Yuk. Yang bagian ini salat subuh ya, tunjuk tangan yang salat subuh. Tunjuk tangan. Semuanya? Iya, bagus. Berarti yang laki-laki semua salat subuh. Yang kelompok ini salat subuh? Yang salat subuh? Semuanya juga. Iya, bagus. Sana? Yang salat subuh? Alhamdulillah. Semuanya anak-anak ibu hari ini telah mengerjakan kewajiban kita yang kedua sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat wajib. Terima kasih ibu ucapkan kepada kalian. Hari ini cuma satu orang yang sakit, jadi kita doakan supaya dia cepat sembuh. Dayo,
Rapikan tempat duduknya dulu. Pecinya baguskan ya laki-laki. Ya, tempat duduk. Tempat duduknya, mejanya diluruskan. Biar kita semangat waktu belajar. Dah lurus? Ya, pada hari ini kita harus mampu belajar dengan sebaik mungkin. Apa tujuan kita ke sekolah tadi? Belajar. Jadi kalau memang kita mau belajar, jadi kita harus termotivasi di dalam diri kita untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Ada niat dari rumah untuk bermain-main? Saya ke sekolah ingin ke kantin saja. Ada? Terus? Ke sekolah ingin menuntut ilmu. Kita hari ini mampu untuk belajar dengan sebaik mungkin. Ya, kelompok ini siapa masih ingat apa materi kita minggu lalu? Tentang anak soleh. Apa lagi? Apa aja anak soleh itu kemarin? Rajin ngapain anak soleh? Sholat, rajin puasa, rajin mengaji. Bagaimana sikapnya? Sopan, santun. Kepada siapa saja? Kepada semua orang. Kalau di sekolah, kepada siapa kita harus sopan santun? Kepada guru. Bagus. Itu adalah materi kita yang lalu. Materi kita pada hari ini, ya lihat di layar kita. Tentang apa itu? Iya, tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini, ya inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya Nadia, baca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama. Iya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah. Yang kedua, Apis. Iya, bagus. Peserta didik mampu menyebutkan tujuan dari zakat fitrah. Umay, yang nomor 3. Peserta didik mampu menjelaskan 8 asnaf golongan yang tidak berhak menerima zakat. Ulangi lagi. Ulangi nomor 3. Apa? Tujuan nomor 3. Boleh. Peserta didik mampu menjelaskan 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan gaya belajar baik, gaya belajar visual, Auditori. dan kinestetik. Inilah tujuan kita yang harus mampu kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pengertian zakat fitrah. Yang kedua, tujuan dari zakat fitrah. Yang ketiga, 8 golongan yang menerima zakat fitrah. Di dalam proses pembelajaran kita ini, nanti ada gaya belajarnya. Gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Ya anak-anak ibu semuanya, siapa yang tahu berapa jumlah rukun Islam? Tunjuk tangan. 5. Apa? Syahadat, sholat, puasa, Zakat. Ulang, yuk sama-sama. Apa rukun Islam yang pertama? Apa rukun Islam yang kedua? Yang ketiga? Yang ketiga? Yang keempat, Dadan? Yang kelima? Haji, ya bagus. Ulangi. Apa rukun Islam yang pertama? Apa rukun Islam yang kedua, Aska? Yang ketiga? Mantap. Yang keempat? Yang keempat? puasa. Yang kelima, Akipa? Naik haji, ya bagus. Berarti zakat yang materi kita ini rukun Islam yang yang ketiga. Ya bagus. Rukun Islam yang ketiga ini adalah zakat. Ya, apakah pernah
kalian membayar zakat? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah melihat orang tuanya membayar zakat fitrah? Pernah? Siapa pernah? Apis pernah? Hah? Ya, siapa pernah melihat pada bulan puasa? Kemana, Bu? Saya mau pergi ikut sama ibu. Ada enggak pernah? Pernah? Kipah? Enggak pernah? Berarti kalian belum pernah ikut bersama orang tua membayar zakat fitrah. Tahun besok kalau bulan puasa kalian ikut orang tua kalian, seperti apa pembayaran zakat fitrah. Nah, di sini ada orang tuanya yang pernah menerima zakat fitrah dari amil zakat? Ada? 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 Ada. Orang tuanya mendapat zakat fitrah? Iya. Berupa apa yang dikasih oleh amil zakat tersebut? Berupa beras. Bagus. Apa lagi? Berupa uang. Akibat apa orang tuanya mendapat zakat dari amil zakat? Tidak. Ya bagus. Berarti di sini ada tadi kawan, bahwasanya orang tuanya pernah menerima zakat fitrah, iya kan? Itu berupa beras. Dah bagus. Berarti di sini ada itu di antara kalian yang pernah orang tuanya mendapat zakat fitrah. Nah, di sini Ibu bertanya, siapa yang mempunyai minatnya yang suka bercerita atau menyampaikan sesuatu? Ya, siapa? Iya, bagus, ada 2 orang. Yang suka bernyanyi ada juga? Iya, ada 2 orang. Yang suka memperagakan, saya lebih suka kalau bergerak-gerak, Bu. Siapa yang suka? Ya, yang lain? Semuanya? Iya, berarti semuanya suka bergerak-gerak atau mempraktekkan. Ya ini ya anak-anak Ibu, perhatikan kita belajar ini dengan 3 gaya kita. Yang pertama gaya belajar visual. Ibu bagi nanti gaya visual itu untuk Siti dan Nadia ya. Nada. Siti dan Nada itu untuk menceritakan. Karena sukanya tadi apa? Bercerita dan menjelaskan. Nah, selanjutnya auditori. Auditori ini, katanya tadi suka bernyanyi. Iya? Suka bernyanyi? Iya. Nanti belajarnya auditori. Yang ketiga, kinestetik. Itu semuanya tadi. Selain yang berempat itu kinestetik. Berarti kalian mempraktekkan tentang 8 asnaf. Nah, itulah nanti kegiatan proses pembelajaran kita. Di dalam kalian diskusi nanti harus kalian mampu mendiskusikan dengan bagus. Karena hasil presentasi kalian itu yang Ibu nilai 1, ketepatan kalian di dalam menjelaskan isi kegiatan kalian itu tentang 8 asnaf itu nanti. Yang kedua, tentang kerjasama kalian. Yang ketiga, kreativitas kalian dalam berdiskusi. Yuk, sebelum kita mulai, ya, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, adik sholat, adik nabi, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Yes. Selamat pagi. Pagi. Yes. Ulang lagi. Selamat pagi. Pagi. Yes. Iya bagus. Hari masih pagi kan? Kita harus semangat untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Yuk, semuanya perhatikan ke PPT Ibu. Ayo pertama kita memulai kegiatan inti pembelajaran kita itu menyaksikan video. Ya, supaya kita semangat belajar, kita menyaksikan video dulu.
Yuk sambil kalian menyaksikan video, kalian harus mampu nanti memahami apa isi videonya. Yuk perhatikan videonya. Akhirnya aku beli juga nih baju lebaran. Banyak amat cuma beli baju lebaran doang. Ya nggak apa-apa, duitnya masih banyak juga kok. Oh iya, ngomong-ngomong, lu udah bayar zakat fitrah belum? Iya belum. Emang wajib ya? Iyalah wajib. Tuh lihat mereka. Makan besok aja mereka nggak tahu. Nah, dan kita berzakat sekaligus kita meringankan mereka itu meringankan sendiri. Farad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shahim minal lawi wal rafath wa tu'matan lil masakin. Oh itu. Nah, sekarang mending lu bayar zakat dulu deh biar nggak lupa. Yuk gua anterin. Ayo deh. Dah yuk, itu tentang video kita. Siapa yang bisa apa yang kalian pahami dari video singkat kita ini? Cuma 1 menit video kita. Apa yang bisa kalian pahami? Ya, siapa yang bisa tunjuk tangan? Apa yang kalian pahami? Ya, bagus. Apa yang dipahami? Tentang cerita jangan lupa bayar zakat. Oh iya, bagus. Itu menceritakan tentang jangan lupa membayar zakat fitrah. Ya, bagus. Iya. Nah, siapa yang tahu lagi? Apa yang bisa kalian pahami dari video tadi? Membayar zakat lebih baik, lebih penting daripada membeli baju hari. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Membayar zakat fitrah itu lebih bagus daripada membeli baju baru. Berarti mana lebih wajib itu? Lebih wajib membayar zakat fitrah sebelum hari raya. Ya, bagus anak ibu. Dah. Yuk, siapa yang tahu lagi? Apa yang kamu pahami dari cerita itu? Ya, tepuk tangan, bagus. Luar biasa. Dah, yuk kita berarti dari video itu tadi bahwasanya zakat fitrah itu hukumnya wajib kita bayar sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, bagus anak ibu. Parwa, Siti, dan Zikri. Yang lain mau dapat hadiah juga? Mau? Kalau kalian mau mendapat hadiah harus aktif dalam belajar. Oke? Ya kita lanjutkan. Nah ini, siapa tahu apa arti zakat fitrah? Ada yang tahu apa arti zakat fitrah? Iya, kalau masih, ya tuliskan ke depan apa arti zakat. Ya, apa arti zakat? Tuliskan ke depan. Buat judulnya dulu, zakat. Zakat, apa arti zakat? Artinya
Yuk baca Parwa. Apa bacanya itu Parwa? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Iya, apa arti zakat semuanya? Tumbuh. Itu zakat. Sedangkan fitrah, ada yang tahu apa arti fitrah? Iya, yuk maju. Apa arti dari fitrah? Sana lewat. Fitrah. Ya bagus, tepuk tangan untuk kawannya. Betul jawabannya. Zakat tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan fitrah artinya suci. Iya, berarti itu arti zakat dan arti fitrah. Sekarang kita lanjutkan. Apa itu arti zakat fitrah? Kita gabungkan antara kedua kata itu. Arti dari zakat fitrah adalah, yuk baca Zalpa. Apa artinya Zalpa? Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Wujudnya adalah bahan pokok untuk mensucikan diri. Zakat fitrah dilaksanakan dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Iya, inilah. Berarti dari dua kata yang di papan ini digabungkan ke sana. Zakat fitrah adalah zakat jiwa, tahu jiwa? Diri kita. Zakat jiwa yang berupa bahan pokok untuk menyucikan diri kita. Zakat fitrah itu dilaksanakan pada awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Bisa dipahami? Bisa. Jadi itu berbentuk dari jiwa kita dan menyucikan harta kita. Yuk selanjutnya kita lanjut, yaitu tujuan zakat fitrah. Bahwasanya zakat fitrah itu bertujuan, ada dua tujuannya. Satu, membersihkan diri dari dosa. Kita ini di dunia ini penuh dengan dosa. Jadi dosa kita itu kita hapus dengan membayar zakat fitrah. Kita sucikan. Kita harus berbagi harta kita kepada orang yang tidak mampu. Yang kedua, membantu orang yang sangat membutuhkan. Siapa saja yang digambar tadi yang orang membutuhkan? Yang digambar tadi orang fakir dan miskin. Berarti inilah tujuan kita membayar zakat fitrah itu untuk membantu orang miskin. Kita mau kan berbagi? Berbagi itu indah. Kita punya, apakah kalian di sini suka berbagi? Suka? Punya makanan, berbagi kepada kawan. Punya uang, juga berbagi kepada kawan yang tidak memiliki uang. Karena berbagi itu Allah menyukai. Bentuk dan besarnya zakat fitrah. Berarti kita zakat fitrah itu harus kita keluarkan. Kapan kita keluarkan? Bulan Ramadan. Berupa apa yang kita bayar? Berupa? Apa lagi? Berupa apa lagi? Uang. Berupa uang. Ada beras, ada uang. Yang kita bayar keduanya atau salah satu, Aska? Salah satu. Kalau di tempat kita biasanya membayar pakai uang atau beras? Pakai uang. Uang yang kita bayar itu sesuai dengan ukuran. Ya, ukuran kalau menggunakan beras sebesar 2,5 kilogram. Berarti kalau kita memakai uang itu bisa sekitar, kalau harga berasnya itu untuk 2,5 kilo itu 40.000, berarti kita wajib membayar menggunakan uang sebesar 40.000. Boleh kurang? Boleh kurang azadan? Tidak. Kalau kurang berarti kita masih berdosa. Berarti belum sesuai dengan ketentuan yang Allah
berikan kepada kita. Dah, yuk kita lanjutkan. Apa yang kalian amati dari gambar? Ada ibu-ibu ngapain itu? Gendong bayi. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Setiap Dari baru lahir sampai tua. sampai tuanya sampai kapan ya? Sampai meninggal. Berarti wajib bagi yang baru lahir sampai meninggal. Iya, bagus. Bayi yang baru lahir sebelum sholat Id maka wajib membayar zakat fitrah. Apakah wajib lagi membayar zakat fitrah kalau lahirnya setelah sholat Idul Fitri? Tidak. Tidak. Ya, bagus. Salam. Mantap. Bagus anak ibu. Berarti kalau setelah sholat Idul Fitri itu bukan zakat fitrah. Itu namanya sedekah biasa. Kita lanjutkan ke tujuan pelajaran kita yang ketiga tadi itu 8 orang yang berhak menerima zakat. Ya, sebutkan satu orang yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin. Ulang, fakir, miskin, mu'alaf, fisabilillah. Ya, lanjutkan. Gharim, rikab, amil zakat, ibnu sabil. Dah. Semuanya 8. Yuk kita ulang. Yang pertama, iya, inilah 8 asnaf yang akan kita pelajari yang sesuai dengan gaya belajar kita tadi. Masih ingat gaya belajarnya tadi? Siapa yang suka bercerita? Ya, siapa yang suka bercerita tadi? Yuk, yang suka bercerita kita bagi kelompok yang mana di dalam kelompok ini nanti yang kelompok suka bercerita dia buat kelompoknya di sini. Ya. Yang suka bernyanyi yang mana tadi? Kelompoknya di bagian tengah-tengah. Yang suka mempraktekkan kelompoknya di sini. Ya, semua kalian harus mengambil tempatnya. Ayo, buat kelompoknya, atur mejanya. Dan kita semuanya sudah berada di dalam kelompok masing-masing. Kelompok A sana, kelompok B, dan kelompok C. Dan sekarang ibu membagikan peralatan atau alat yang kalian gunakan untuk di dalam diskusi. Nah, ini ibu bagikan untuk ke kelompok 1, kalian diskusikan kedua tentang 8 golongan yang mendapatkan zakat fitrah. Dan kalian susun ini, ini kalian susun sesuai dengan asnaf dan artinya. Dan kalian susun ini. Dan untuk kelompok 2, kalian nyanyikan nanti lagu dari 8 asnaf tersebut. Dan untuk kelompok 3, kalian bagilah di dalam ini 8 golongan tersebut. Siapa saja yang 8 golongan itu. Tunggu dulu. Ibu bagikan kalian. Nah, ambil ini kertas sesuai dengan apa kalian. Nah.
Sudah siap berdiskusikan di dalam kelompoknya? Yuk, susun sesuai dengan artinya. Dah ya, dah bagus. Dah ya. Dah? Sekarang kita presentasikan hasil diskusi kalian. Nah, untuk kelompok 1 kita mulai dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Yuk maju untuk kelompok 1. Maju lagi. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Terangkan hasil diskusi kalian dari 8 asnak tersebut. Ini menceritakan tentang apa? 8 golongan yang menerima zakat fitrah. Ya, sebutkan dulu ayat yang menyatakan tentang zakat 8 golongan yang menerima zakat. Pegang aja. Ayo sebutkan, baca ayatnya. Kuatkan suaranya. Kuatkan suaranya. Nah, yuk kalian jelaskan dari orang yang pertama. Siapa saja yang pertama yang menerima zakat itu? Ya, ibu yang pegang, kalian yang menyampaikan. Ini fakir. Fakir itu siapa? Yang kedua, mana yang kedua? Ini yang kedua. Siapa itu orang miskin? Orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga siapa? Rikop. Siapa itu Rikop? Rikop ini adalah hamba sahaya. Yang keempat apa? Gorim. Ya, bagus. Apa itu gorim? Orang yang banyak utang. Iya, bagus. Yang kelima? Mualaf. Siapa itu mualaf? Orang yang paling masuk Islam. Iya, yang kelompok lain juga lihat ya. Yang keenam? Fisabilillah. Ini orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh, Ibnu Sabil. Orang yang kehabisan. Iya. Dan yang terakhir adalah amil zakat. Siapa itu? Orang yang menjalankan. Iya. Yuk di sini ya, bagus. Ini ada beras, ada orang yang menerima. Ya, bagus. Ini ada amil zakat dan ada beras. Ini apa maksudnya ini? Orang yang rame-rame ini? Iya, orang yang membayar. Siapa anak itu orang yang membayar zakat? Orang muslim itu dinamakan sebagai
Muzaki. Yang 8 ini siapa itu? Iya, bagus. Apa yang dibayarkan oleh orang ini? Menggunakan apa? Menggunakan uang dan beras. Iya, bagus. Kepada siapa dia bayar? Kepada amil zakat. Amil zakat inilah yang akan menyalurkan semua uang dan beras yang dibayar oleh muzaki. Ya, bagus ya. Untuk kelompok 1 beri tepuk tangan. Dan kelompok 1 boleh duduk kembali. Kita lanjut ke kelompok 2. Ya. Belajar bersama Tulis Channel 8 golongan penerima zakat. Berdiri. 8 golongan penerima zakat. Para fakir yang tak punya harta, para miskin yang tidak mampu, para Allah yang masuk Islam, gharib orang yang menanggung hutang, fisabilillah orang yang berjuang, para amil zakat, riko hamba sahaya, dan ibnu sabil di perjalanan. Dan itulah dari penampilan presentasi dari kelompok 2 tentang 8 asnaf yang menerima zakat. Daya beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan sekarang kita lanjutkan di dalam kelompok 3 untuk mempraktekkan cara pembayaran zakat fitrah. Dan mulai sekarang, lanjutkan. Kami dari kelompok 3 ingin mempraktekkan membayar zakat fitrah. Das, kelompok 3 Ibu persilakan. Dan sekarang yang menjadi 8 golongan itu boleh mempraktekkan. Nah, lanjut. Dah bergerak. Waalaikumsalam. Saya mau bayar zakat fitrah. Zadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitun an akhrija zakala fitri an nafsi fardu lillahi ta'ala. Bismillah. Ajarakallahu bima a'taita wa baraka bima abqaita waj'alhu laka turun. Ini zakat fitrah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak, saya mau bayar zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahrija zakatal fitri an nafsir fardorillahi ta'ala. Ini zakat fitrahnya, Pak. Saya terima.
adrakallahu bima ahtaita wa baraka laka lima abqaita wahdahu latul tarun. Makasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, saya mau bayar zakat fitrah untuk keluarga sebanyak 5 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahrija zakatal fitri anni wa al jami'i ma yalzimuni nafaqatuhum syar'an fardalillahi ta'ala. Ini zakat fitrahnya, Pak. Saya terima, Bu. Ajrakallah bima ahtaita wa baraka fi abqaita wajhalunaka. Saya dari amil zakat, ada zakat fitrah untuk Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini, Bu, saya dari zakat fitrah dari Ibu. Dan itulah penampilan dari setiap kelompok yang mana tadi ada visual, auditory, dan kinestetik. Penampilan kalian semua telah kita saksikan bersama-sama dari 3 gaya belajar kita tadi. Ya, apakah ada tantangan yang kalian hadapi? Apakah susah? Tidak. Mudah kan untuk diterapkan di dalam proses pembelajaran? Kelompok ini apakah ada tantangan yang kita hadapi selama kegiatan belajar tadi? Susah? Menyenangkan? Ya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kalian masing-masing. Dan sekarang kita apakah diskusikan dari hasil presentasi kalian tadi? Apakah yang dinamakan muzaki itu harus orang kaya? Ya. Berarti muzaki bukan harus orang kaya. Siapa itu muzaki? Orang yang membayar zakat. Jadi orang yang membayar zakat itu adalah orang yang kaya aja atau semua orang? Kaya, bagus. Jadi yang dikatakan muzaki, semua orang yang ada di bumi ini dia itu sebagai muzaki. Dan ada 8 orang yang menerima tadi. Dan itulah yang kita presentasikan dari diskusi kita tadi. Dan sekarang kita melaksanakan, ya Nenek Ibu, kita melaksanakan latihan, yaitu melaksanakan LKPD, mengerjakan LKPD kita dengan menggunakan quizzes. Tahu kalian quizzes? Quizzes ini latihan yang kita gunakan menggunakan HP. Ya, sekarang kalian ibu bagi berkelompok-kelompok untuk mengerjakan LKPD kalian. 1 HP untuk 2 orang. Ya. Yang pertama. Yang kedua. Ya. Siapa lagi? Ya, ambil HP-nya. Kamu sama siapa tadi? Ya. Dan anak ibu semuanya sudah mendapat HP kan? Ya, angkat HP-nya dulu. Mana HP-nya? Itu HP-nya. Ya, perhatikan yang di papan sudah ada baca mulai di HP-nya. Sudah. Ya, kalian pencet yang bagian mulai. Silakan masukkan nama. Ya, masukkan nama kalian aja. Dan lanjut. Isi soal yang berada di dalam quizzes tersebut. Isi nama kalian udah? Iya, itu nama-nama yang sudah ada di dalam. Iya, lanjut.
Kalau sudah diisi, lanjutkanlah ke tahap selanjutnya untuk mengisinya. Dan yang kelima ada Parwa, Nadia yang masuk. Lanjut, ada lagi? Dah, lanjut isi soal yang berat kuisis yang ada di HP masing-masing. Nah, lanjut. Kerjakan. Ya itu. Cepat, pakai waktu dong. Dah, lanjutkan tiap kelompok. Duduk. Pakai waktu ya. Lanjutkan. Pilih jawaban. ABC-nya tuh pilih. Nah, kena, itu nah. Siapa yang berat? Jawab itu, tidak boleh main loh. Ini benar sesama kawan. Ingat tak? Nah, jawab itu. Lanjut mana? Udah ada yang siap? Lanjut Gadan. Ya. Ya. Dianya tuh nih. Ya. Lanjutkan. Yang pertama siap Parwa dan Siti. Lanjut. Yang pertama siap Parwa dan Siti. Yang ya. Umairah dah siap? Nah, lanjut. Baru 9 Umairah. Udah sampai 10? Tunggu dulu. Ya anak-anak ibu semuanya, semua kita telah mengisi kuisis. Ya perhatikan ke layar kita. Ya nama siapa yang paling atas? Nomor 1. Pani. Yang kedua, mana kelompok Pani? Tangan kanan. Mana kelompok Pani? Kelompok Parwa. Kelompok Humairah. Yang keempat Apis, kelompok Apis. Kelompok 5 Nadia. Kelompok 6 Zahdan. Ya. Dah, kita umumkan yang dapat nilai paling tertinggi yaitu kelompok Pani. Tepuk tangan. Kelompok 2, yang mana kelompok Apis? Tunjuk tangan. Ya. Ya, kelompok Apis yang juara 2.
Dan yang ketiga, kelompok Parwah dan Siti. Yuk kasih tepuk tangan. Dan inilah hasil latihan kita pada hari ini menggunakan quizzes. Bahwasanya quizzes ini mampu untuk bagaimana kalian itu mengerjakan latihan memakai teknologi. Jadi kalian mampu untuk menggunakan teknologi waktu di dalam belajar. Dan bagaimana menyenangkan menggunakan quizzes? Apakah besok kita belajar menggunakan quizzes lagi? Ya. Daya. Inilah kegiatan proses pembelajaran kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita simpulkan kegiatan belajar kita pada hari ini. Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja materi kita pada hari ini? Yuk. Tentang apa-apa saja? Satu. Apa-apa saja yang kalian pelajari tadi? Apa? Iya, kenapa penting? Zakat fitrah penting untuk membersihkan jiwa, membantu kurang mampu dan sebagai kewajiban. Iya, berarti zakat fitrah itu wajib bagi kita untuk membayarnya. Ada berapa golongan yang mendapat zakat fitrah? Ada 8. Sebutkan satu. Fakir, Miskin, garim, fisabilillah, ibnu sabil, mu'alaf, amil zakat, garim, dan rikab. Ya bagus, itulah belajar kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan dari pengertian dan golongan yang menerimanya. Dan jadi dapat kita evaluasi hasil belajar kalian bahwasanya hari ini kalian mampu melaksanakan belajar sesuai dengan gaya belajar yang telah kalian lakukan. Jadi dari hasil itu telah kita lihat tadi, hasil kalian ini semuanya telah kita temukan siapa yang paling memahami materi kita pada hari ini. Itulah yang kita harapkan kalian paham dan kalian mampu menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya di dalam lingkungan kalian. Dan ya, sebelum kita pulang, ketua kelas, siapkan kawannya untuk berdoa. siap, break. Hormat, break. Tegak, break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa, mulai. Dan Ibu akhiri dengan bacaan Alhamdulillah untuk kegiatan kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.